Membaca masa depan dunia. Menelah kemungkinan masa depan bukan sekedar upaya meramal, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan merancang solusi berbagai masalah dengan lebih adaptif serta berkelanjutan. Dalam konteks lingkungan, memahami tren jangka panjang menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berdampak positif saat ini saja, tetapi juga memastikan keseimbangan ekologi dan sosial bagi generasi mendatang. Salah satu inisiatif global yang fokus pada penelitian masa depan adalah The Millennium Project, sebuah think tank yang mengembangkan skenario dan strategi berbasis ilmiah serta kolaboratif untuk menghadapi tantangan global. Laporan terbaru lembaga tersebut yakni State of the Future 20.0. Laporan tersebut merupakan analisis mendalam tentang kondisi dunia saat ini, tren masa depan, serta peluang yang dapat membantu peradaban manusia. Dengan lebih dari 500 halaman, laporan ini disusun oleh hampir 1.000 futuris, akademisi, dan pakar dari berbagai disiplin ilmu, dengan menggabungkan berbagai analisis skenario, data, serta wawasan lintas sektor untuk membantu pengambil kebijakan, ilmuwan, dan masyarakat dalam memahami arah perkembangan dunia. State of the Future 20.0 memaparkan gambaran komprehensif tentang masa depan yang mencakup 15 tantangan global, indeks masa depan 2035, serta analisis tata kelola transisi menuju artificial general intelligence, termasuk regulasi dan model pemerintahan global. Selain itu, laporan tersebut juga mengeksplorasi potensi artificial general intelligence yang bermanfaat pada 2045, kajian 5 elemen futuristik untuk masa depan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diskusi lintas zona waktu selama World Future Day, serta skenario peran robot pada tahun 2050. Ke-15 tantangan global yang diidentifikasi dalam laporan tersebut menuntut solusi kolaboratif dan aksi konkret. Tantangan dimaksud mencakup pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, keseimbangan populasi dan sumber daya alam, serta akses air bersih yang adil dan berkelanjutan. Dalam bidang sosial politik, demokratisasi serta pengambilan keputusan global menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif serta berpihak pada keberlanjutan. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan sains juga perlu diarahkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, meningkatkan pendidikan, serta memperbaiki sistem kesehatan global. Perdamaian, kesetaraan gender, dan pemberantasan kejahatan transnasional juga menjadi agenda prioritas. Selain itu, transisi ke energi berkelanjutan serta pembentukan standar etika global yang lebih kuat diperlukan agar dunia dapat menghadapi tantangan masa depan secara lebih bertanggung jawab. Dewasa ini, dunia sudah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, manusia hidup di era dengan kemajuan luar biasa, dengan teknologi berkembang pesat, informasi lebih mudah diakses, dan masyarakat dimanapun berada semakin terhubung satu sama lain. Namun, di sisi lain, ancaman global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam terus meningkat, menandakan perlunya langkah yang lebih serius dalam menjaga keseimbangan planet ini. Bumi telah memberikan banyak peringatan. Suhu global terus meningkat, bencana alam semakin sering terjadi, dan ekosistem yang dulu kaya kini berada di ambang kehancuran. State of the Future 20.0 menegaskan bahwa meskipun indikator kesejahteraan manusia terus meningkat, harga yang harus dibayar sangat mahal, yaitu lingkungan yang semakin rusak. Ada dua cara untuk melihat masa depan, dengan pesimisme atau optimisme. Jika hanya fokus pada tantangan yang ada, mudah bagi sebagian orang untuk merasa putus asa. Namun, jika melihat kemajuan yang telah dicapai, ada alasan untuk tetap berharap. Saat ini, lebih dari separuh populasi dunia memiliki akses ke teknologi dan informasi yang dapat memberdayakan mereka untuk bertindak. Kesadaran global terhadap isu lingkungan juga semakin meningkat. Semakin banyak yang memahami bahwa perubahan iklim bukan sekedar teori, melainkan sudah terjadi di depan mata. Dunia terus berubah, dan pertanyaannya bukanlah apakah masyarakat bisa menghentikan perubahan itu, melainkan bagaimana bisa mengarahkannya ke jalur yang lebih baik. Penduduk dunia kini lebih sehat, lebih kaya, dan lebih terdidik dibanding generasi sebelumnya.
Tetapi semua pencapaian ini tidak ada artinya jika manusia kehilangan satu hal paling berharga, yakni planet bumi yang layak huni. Terima kasih. Salam literasi, salam lestari, hijau berseri.